lagi bersama kami di Hukum TV. Sebelum memulai podcast, jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share video ini. Seperti biasa, kami akan membahas isu-isu seputar hak-hak perempuan, tentunya yang menjadi hal krusial untuk diperbincangkan. Di mana di video kali ini kami akan membahas terkait undang-undang perkawinan. Dan sejauh mana upaya penguatan peran perempuan melalui undang-undang ini? Keadilan dan kesetaraan gender menjadi isu yang sangat penting dan menjadi komitmen negara-negara di dunia termasuk Indonesia untuk melaksanakannya. Melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1984 tentang perkawinan atau bisa kita sebut sebagai UU Perkawinan, Indonesia telah meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan yang otomatis mengharuskan peraturan perundang-undangan kita untuk mengakomodasi hak-hak dan kepentingan perempuan. Dalam konvensi tersebut tercantum beberapa alasan mengenai pentingnya pemajuan hak asasi perempuan dan komitmen dari negara-negara penandatanganan konvensi. Dan hanya bila komitmen itu diimplementasikan, maka barulah akan terwujud kesetaraan gender. Meskipun Undang-Undang Dasar 1945 menjamin persamaan hak laki-laki dan perempuan, tapi realitasnya masih saja banyak dijumpai substansi, struktur, dan budaya yang diskriminatif gender yang dilegitimasi undang-undang. Mengingat peraturan perundang-undangan masih ada yang belum dilaksanakan secara konsekuen dalam melindungi perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat bias gender dalam perundang-undangan. Perempuan dalam hal ini dianggap the second person, atau mungkin dianggap kelas kedua. Berpijak dari fakta empiris, fenomena di masyarakat menunjukkan bahwa superioritas laki-laki atas perempuan seringkali berdampak terjadinya kekerasan terhadap perempuan, termasuk kekerasan psikis. Tingginya kasus KDRT baik pada masa pandemi ini maupun sebelumnya juga membuktikan bahwa struktur keluarga dengan relasi gender yang timpang tersebut sudah saatnya direkonstruksi. Mengingat dalam UU Perkawinan saat ini masih membakukan peran gender perempuan dan laki-laki. Bila melihat dari substansi pasal-pasalnya, terdapat ambivalensi yang cukup mendasar dan kembali mempertegas subordinasi perempuan atau seorang istri terhadap laki-laki atau seorang suami. Misalnya saja dalam pasal 31 dan 34 Undang-Undang Perkawinan, di mana dalam pasal 31 ayat 3 yang mengatur tentang peran istri dan suami, yakni suami adalah sebagai kepala keluarga, sementara istri adalah ibu rumah tangga. Perempuan hanya bekerja di wilayah domestik, sementara laki-laki selalu di luar. Pembagian peran tersebut terlihat menghendaki posisi istri sebagai subordinat suami. Pasal tersebut memberi kekuasaan penuh terhadap laki-laki sebagai kepala rumah tangga, yang artinya sebagai pemegang kekuasaan tunggal dalam hal pengambilan keputusan dalam rumah tangga. Makna dalam pasal ini terkesan sebuah bentuk domestifikasi perempuan, di mana segala bentuk urusan rumah tangga dibebankan kepada seorang istri. Di samping itu, bias gender juga terdapat pada pasal 34 Undang-Undang Perkawinan, di mana dalam ayat 1 pasal 34 tersebut, suami hanya dibebani kewajiban melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup, misalnya dalam rumah tangga, sesuai dengan kemampuannya. Akan tetapi, tidak disebutkan batasan-batasan kemampuan suami tersebut. Sehingga, hal ini dapat dengan mudah diselewengkan dengan dalih memang kemampuannya hanya segitu. Kedua ayat dalam UU Perkawinan ini dianggap sebagai aturan yang telah melegalkan dan membakukan peran patriarki, hingga bersifat stereotip terhadap kaum perempuan dan menempatkannya sebagai makhluk domestik dan tergantung perekonomiannya kepada suami. Inilah yang dipandang sebagai diskriminasi menurut hasil Konvensi Penghapusan Diskriminasi terhadap perempuan, karena dianggap mengandung muatan diskriminatif dan mendistorsi peran dan potensi perempuan dalam hukum yang berlaku.
Sudah lebih dari 40 tahun masa yang dilewatkan oleh undang-undang perkawinan ini sejak tahun lahirnya pada 1974. Dalam rentang waktu yang sedemikian lama dan panjang tersebut, adalah wajar bila banyak sekali perubahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, khususnya berkaitan dengan situasi perempuan. Misalnya, fenomena perempuan sebagai kepala rumah tangga yang dari tahun ke tahun justru terus meningkat. Di mana menurut data Badan Pusat Statistik, justru 1 dari 9 keluarga di Indonesia dikepalai oleh perempuan. Hal ini tentu tidak bisa dijelaskan melalui undang-undang perkawinan yang membatasi hanya suami yang menjadi kepala rumah tangga. Pengaturan yang masih bergender juga terdapat dalam pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan yakni tentang poligami. Pasal ini menjelaskan bahwa pengadilan memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri atau bahkan istri mendapat cacat badan. Sedangkan perempuan sebagai kelompok manusia yang juga memiliki hak-hak atas perlindungan dari kekerasan maupun dalam pengambilan keputusan. Namun, undang-undang perkawinan ini masih belum memberikan perlindungan yang cukup kepada kaum perempuan, mengingat dalam pasal tersebut terkesan membolehkan suami berpoligami hanya dilihat dari perspektif kepentingan suami, bahkan tidak mempertimbangkan perspektif kepentingan istri. Sehingga hukum perkawinan masih belum sepenuhnya mempertimbangkan keadilan bagi kaum perempuan. Sejatinya rumusan UUP yang ada telah cukup memenuhi kepentingan masyarakat, terutama sewaktu aturan ini dibentuk. Namun, seiring berjalannya waktu dan berkembangnya dinamika masyarakat, kebutuhan dan kepentingan masyarakat juga tentunya mengalami pergeseran. Terlebih, dengan adanya pengaruh globalisasi yang tidak dapat dielakkan hingga membawa berbagai dampak dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat. Idealnya, sebagai suatu produk hukum yang telah berusia lebih dari 40 tahun, termasuk undang-undang perkawinan ini, perlu untuk dikaji ulang, terutama dalam kaitannya dengan isu HAM dan demokrasi. Sehingga nantinya tidak akan timbul keraguan dari masyarakat, apakah undang-undang perkawinan ini masih relevan hingga saat ini dan efektif dalam mengatur perilaku masyarakat dalam bidang perkawinan. Sekian video dari kami, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video kami berikutnya.